Nabi Dawud itu seorang raja, bahkan orang Barat nyebut King David. Beliau punya 7 lapis pengawalan dan khusus kamar pribadinya itu tidak siapapun, tidak ada yang bisa masuk. Tapi tahu-tahu ada orang di situ. Makanya beliau kaget, fafazi amin. Kalau la takhaf, para orang-orang ini bilang atau mak, kamu jangan kaget. Sudah tidak usah mikir kagetnya kata orang ini. Khosmani bahwa ba'duna ala ba'din, kita punya masalah sengketa dan Anda harus memutuskan sekarang. Singkat cerita, si orang ini cerita, orang atau malaikat itu cerita, ini saudara saya punya kambing 99. Saya punya satu aja kok diminta. Menurut Anda gimana? Tolong putuskan yang benar. Abu Dawud langsung marah. Wah, kamu itu dolim betul. Sudah punya 99, minta yang satu. Kamu dolim betul. Ngawur betul. Oke, sudah deal gitu, sudah putus. Orang ini senyum-senyum santai terus hilang. Ternyata itu para malaikat. Terus wadon Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'a wa ana. Di banyak cerita Israiliyat itu Nabi Dawud itu istrinya 99. Tapi kurang lengkap kayak enggak ada yang seperti itu. Jadi walhasil di cerita itu ada Imra'atu Uria terkenalnya itu yang Nabi Dawud itu kepikiran menikahi itu. Singkat cerita akhirnya Uria ini meninggal, akhirnya dinikahi Nabi Dawud. Akhirnya beliau istighfar karena merasa salah. Saya masih ingat ketika Profesor Zaini, ketika tak tanya, kenapa sudah punya 99 masih ingin yang satu? Gak ada yang seperti itu. Jadi namanya bawaan rakus manusia itu tetap aja gak ada yang seperti itu. Nah pertanyaannya, bolehkah puzzle ini ya kita rangkai dengan cerita Israiliyat? Yang Israil ini bisa iya bisa enggak, kata Nabi zaman Sugeng, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu ya jangan bilang iya, jangan bohong karena dari cerita-cerita Israiliyat. Tapi jangan juga bilang takdzib, bilang mendustakan, jangan-jangan benar. Nah, kita yang nekuni tafsir itu bingungnya ya. Makanya saya tadi sebenarnya bilang Pak Fajar bingung itu kalimat madhin itu muji. Memang bagusnya orang ilmuwan itu bingung. Kalau ilmuwan PD itu udah ilmuwan namanya, orang nekat itu. Ilmuwan itu harus satu teori diuji dengan teori yang lain, diperbandingkan terus menyimpulkan saat ini saya memutuskan demikian. Tapi entah suatu saat itu khasnya ilmuwan karena dia harus mikir terus itu. Masih banyak yang seperti itu. Akhirnya ya kita nafsiri ya pokoknya kalau orang sudah punya 3 kok minta yang punya 1 ya rakus lah gitu aja sudah. Apa itu peristiwa perempuan, apa peristiwa harta, peristiwa jabatan. Jadi kalau sudah punya jabatan 1 kok ingin jabatan yang lainnya sanggup saja rakus gitu aja. Terus lalu itu simbol. Makanya ini terus pertanyaannya. Ini apakah simbol ibaratun anman itoma bahwa Allah enggak suka toma atau memang itu fakta? Nah, hal-hal seperti itu yang kita terus menekuni. Kemudian yang ketiga misalnya kita ini sebagai cucu yang kurang baik. Setiap kita pidato cerita dosanya Nabi Adam diusir dari apa? Surga. Dan saya itu orang yang insya Allah disayang Nabi Adam. Saya termasuk cucu yang baik. Di mana-mana saya cerita Nabi Adam itu keren meskipun diusir dari surga. Karena Nabi Adam itu diusir dari surga itu bukan karena dia kepencut sajaratul khuldi. Itu enggak. Jadi ceritanya gini. Kata Allah, Adam kamu boleh makan apa saja kecuali 1 pohon ini. Kamu jangan makan buahnya. Nabi Adam nurut. Nah, terus banyak kiai yang cerita gara-gara dirayu istrinya, terus akhirnya cerita wis jenenge wong lanang kok kampesane wong wedok itu. Kata istrinya, Tuhan yang bener aja, masa semuanya boleh kok 1 aja enggak boleh. Cara lomo gak menisan gitu, cara Jawa itu ya kalau sudah semuanya boleh, yang lebih mewah pun boleh kok ini 1 enggak boleh. Paling itu iseng maksudnya, sudahlah dicoba aja. Nah karena Nabi Adam itu merasa nggak nyaman, ada yang diredaksikan fa'akala itu makan. Tapi kalau makan tidak juga karena nggak nekat, karena beliau merasa tidak nyaman. Makanya sebagian diredaksikan zaqo itu nyicipi saja karena nggak nyaman. Sehingga lafadz akala dimaknani zaqo juga dimaknani akala dalam konteks ini. Nah, tapi di tafsir Ibnu Katsir diterangkan kata kuncinya itu bukan di akala atau zaqo, tapi waqa sama huma inni lakuma laminan nasihin. Jadi Nabi Adam itu ketemu iblis, setan. Terus iblis ini bilang, wallahi demi Allah, larangan itu sudah dicabut dan sekarang Anda boleh makan itu. Atau apalah sumpahnya iblis merayu itu. Ketika Allah tanya, ya Adam kenapa kamu makan sajaratul khuldi padahal sudah saya larang?
Ini hebatnya Nabi Adam. Wa sama umat. Wa izzatika ya Rabbi ma adzunnu anna ahadan yaqlifu bika kadiban. Wa izzatika ya Rabbi ma adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadiban. Misalnya saat kita punya teman yang biasa bohong dengan kita. Oke, biasa bohong kita tidak percaya. Tapi kalau teman itu bilang gini, kamu dipanggil rektor. Misalnya salah santri kamu dipanggil Mbah Maimun. Bawaannya orang takut karena bawahan tadi. Itu pasti tidak ngecek lagi. Meskipun yang cerita ini orang bohong, biasa bohong. Tapi ini dipanggil rektor, dipanggil ketua badan wakaf, ketua yayasan badan wakaf. Kan pikirannya tuh, waduh, mendingan coba-coba lah daripada bawaannya itu mesti tidak mikir langsung. Nah, ketika nama engkau disebut ya Allah, ketika nama engkau disebut, wallahi saya ini benar kata Iblis. Saya tidak kepikiran, wa izzatika ma adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadziban. Saya tidak pernah mengira ada seseorang atau makhluk siapapun yang ketika menyebut engkau kemudian dia bohong. Mencatut nama presiden itu buat orang fasik kan ya takut, nyatut nama rektor buat orang nakal pun takut. Apalagi ini nyatut nama Allah, ini Allah sudah bilang kamu boleh makan ini. Nah, barokahnya jawaban itu sumastabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Nabi Adam saat itu juga jadi al-mujtaba, dia orang pilihan. Ya, ini saat masuk cucu yang baik karena meneruskan cerita sampai sempurna ini. Jadi mohon para kiai, para balik yang cerita Nabi Adam dosa itu mohon tobatlah, kasihan tuh mbah kita, anu ceritakan dosa nih. Dosa kalah mbek wong wedok semacam-macam, nah, itu kasihan. Bacanya harus urut. Wa asa adamu rabbahu fahuwa tapi summa jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Jadi lengkap lah, jangan cerita dosanya tok terus disimpulkan, mbah kita aja dosa, apalagi kita sudah salah ngambil dalil, dipakai justifikasi. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini itu kita sering debat sama Pak Zaini ya, debat-debat ilmiah, karena kita yang ada ayat potongan-potongan tadi itu tidak bisa merangkai kalau tanpa memanfaatkan dengan tanda kutip itu memanfaatkan kisah-kisah Israiliyah, karena bawaannya ini panjang. Saya beri contoh lagi, qala bal sawatat lakum anfusukum. Misalnya siapa bawahnya Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Nabi Yakub itu dirayu oleh anak-anaknya. Sudahlah, Yusuf itu kita ajak main. Singkat cerita walhasil karena mereka punya niat buruk, Nabi Yusuf itu dibuang di di sumur. Kemudian mereka datang waja'u abahum isya'iyabun. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu fatarakna Yusufa inda mata'ina fa'akalahu tir. Ya kita ini main bah, tapi ketika di hutan kemudian Yusuf dimakan serigala dan mereka pura-pura nangis. Wajah wabahum isya'iyabun, dia datang pura-pura nangis.